Kenapa Ramadan harus ditentukan oleh hilal? Sejak kapan bulan Ramadan dan bulan Syawal ditentukan dari melihat bulan sabit di langit? Pernahkah kita merenungkan hal ini secara mendalam? Apakah benar bahwa sebuah benda langit bernama bulan sabit adalah penentu datangnya waktu-waktu suci dalam ajaran Islam? Apakah agama yang penuh cahaya ini memang bergantung kepada benda mati untuk menentukan waktu ibadahnya? Ataukah kita sebagai umat telah terjebak dalam simbolisme, melupakan hakikat dan makna sejati yang telah diturunkan oleh Allah kepada para utusannya? Jika engkau merasa tidak nyaman dengan narasi ini, mungkin ruhmu belum dibangunkan. Tapi jika hatimu bergetar, jika ada sesuatu dalam dirimu yang bersuara, maka dengarkanlah narasi ini hingga akhir. Karena kebenaran tidak membutuhkan mayoritas. Kebenaran hanya membutuhkan mereka yang berakal dan berani berpikir melampaui apa yang tampak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Gusto Story, channel yang menyajikan informasi, edukasi, kisah dan misteri di belahan dunia ini yang mungkin belum terungkap. Setiap tahun menjelang bulan Ramadan, umat Islam di seluruh dunia menanti keputusan dari otoritas agama. Mereka berkumpul untuk melakukan ruqyat, yaitu mengamati langit demi melihat apakah bulan sabit sudah terlihat atau belum. Jika terlihat, maka malam itu adalah malam pertama Ramadan. Jika belum terlihat, maka bulan Sya'ban diperpanjang 1 hari. Begitu juga saat menentukan datangnya Hari Raya Idul Fitri. Apakah semua ini sesuai dengan Al-Quran? Atau hanya mengikuti kebiasaan turun-temurun yang belum tentu memiliki dasar ruhani yang benar? Banyak orang mengira bahwa Al-Quran adalah kitab yang hanya dibaca, dihafalkan, dan dilakukan dengan tajwid dan makhraj yang benar. Mereka berlomba-lomba dalam tilawah, namun melupakan bahwa Al-Quran bukan sekadar kumpulan huruf, tetapi adalah cahaya yang hidup. Allah berfirman dalam Al-Quran bahwa bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Tetapi Al-Quran yang dimaksud bukan hanya mushaf yang dicetak dan disampul, melainkan petunjuk ilahi yang turun kepada seorang manusia pilihan, seorang utusan, seorang rasul. Nabi Muhammad adalah Al-Quran yang hidup. Akhlaknya adalah Al-Quran. Setiap langkahnya adalah wujud dari firman Allah. Maka saat dikatakan bahwa Al-Quran turun pada bulan Ramadan, itu berarti bahwa wahyu turun kepada beliau. Maka sejatinya setiap kali wahyu turun, itulah hakikat Ramadan. Ramadan bukan hanya 1 bulan dalam setahun, tetapi bisa terjadi setiap saat ketika cahaya petunjuk dari Allah diturunkan kepada utusannya. Dalam Al-Quran, Allah menyatakan bahwa bagi setiap umat pasti ada seorang utusan. Tidak disebutkan bahwa ini hanya berlaku di masa lalu. Dalam surat Fathir ayat 24 dan surat Yunus ayat 47 ditegaskan bahwa setiap umat memiliki seorang rasul. Ini adalah hukum universal dari Allah. Maka tidak logis jika dikatakan bahwa setelah Nabi Muhammad wafat, tidak ada lagi manusia pilihan yang menerima wahyu. Wahyu tidak lagi turun sebagai syariat baru, tetapi sebagai cahaya yang membimbing umat dari kegelapan menuju cahaya. Namun, kenyataannya, sejak dahulu hingga sekarang, setiap kali seorang utusan datang membawa kebenaran, ia selalu ditolak oleh kaumnya. Orang-orang menolak karena apa yang disampaikan sang utusan tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Mereka lebih nyaman dengan rutinitas agama yang telah mereka bentuk sendiri. Padahal dalam sejarah,
mereka yang menolak utusan Allah selalu berada di pihak yang binasa. Hari ini, umat Islam pun tidak jauh berbeda. Mereka menolak manusia pilihan Allah yang hadir di tengah-tengah mereka, tetapi mereka sibuk mengejar simbol. Mereka mengharuskan penentuan awal Ramadan dan Idul Fitri dengan melihat bulan sabit, seakan-akan itulah satu-satunya cara menentukan waktu ibadah. Mereka melupakan bahwa bulan dan matahari dalam Al-Quran sering digunakan sebagai simbol cahaya dan petunjuk. Bahkan Rasulullah pernah dipuji dalam syair, "Engkaulah matahari, engkaulah bulan." Artinya, petunjuk itu bukan benda langit, tetapi manusia yang menerima cahaya wahyu dari Allah. Jika dahulu para nabi dan rasul hadir sebagai cahaya di tengah-tengah umat, maka pada zaman ini pun akan hadir seorang manusia pilihan. Ia tidak membawa syariat baru, tetapi membangkitkan kembali ruh Al-Quran yang telah dibekukan menjadi sekadar bacaan. Sosok itu adalah Imam Mahdi, pemimpin yang diberi petunjuk. Ia datang bukan untuk menciptakan agama baru, tetapi untuk membenarkan kesesatan tafsir dan membongkar simbol-simbol palsu yang dijadikan sesembahan oleh manusia. Betapa banyak orang yang menjadikan mushaf sebagai sesembahan, tetapi menolak utusan yang membawa isi Al-Quran. Betapa banyak yang berlomba membaca huruf-huruf Arab dengan indah, tetapi tidak memahami apa yang mereka baca. Mereka menunggu bulan sabit di langit untuk menentukan ibadah, tetapi mereka menolak cahaya yang turun dalam bentuk manusia yang membawa petunjuk. Imam Mahdi hadir untuk memperbaiki umat. Ia mengingatkan bahwa Ramadan tidak hanya datang setahun sekali, tetapi bisa datang setiap saat ketika seseorang menerima petunjuk Allah melalui utusannya. Maka jika kita ingin berjumpa dengan Allah, jangan menyekutukan ibadah dengan simbol-simbol langit. Jangan menjadikan bulan dan matahari sebagai sesembahan, tetapi carilah cahaya Allah yang hidup dalam diri manusia, pilihannya. Sungguh, kesyirikan bisa datang dalam bentuk yang halus. Ketika kita lebih percaya kepada benda mati daripada utusan yang membawa petunjuk Allah, maka sesungguhnya kita telah menyekutukan ibadah kita. Maka sangat penting untuk menyadari bahwa yang menjadi penentu datangnya Ramadan dan Syawal bukanlah bulan sabit di langit, tetapi turunnya wahyu kepada utusan Allah. Setiap zaman memiliki seorang pembawa cahaya, dan setiap kali cahaya itu turun, maka itulah hakikat Ramadan. Setiap kali seseorang mengikuti petunjuk dari utusan Allah, maka itulah Idul Fitri, kembalinya kepada kesucian. Maka Ramadan tidak terbatas hanya satu kali dalam setahun, tetapi bisa terjadi setiap hari, setiap bulan, selama petunjuk Allah masih turun ke bumi. Kita harus berhenti menyembah simbol. Kita harus kembali kepada Al-Quran yang hidup. Kita harus membuka hati untuk menerima cahaya dari Allah, meskipun cahaya itu hadir dalam bentuk manusia yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Karena Allah memilih siapa yang Ia kehendaki, dan petunjuknya datang kepada siapa yang Ia kehendaki. Maka, renungkanlah, sejak kapan Ramadan dan Syawal ditentukan hanya dengan melihat bulan di langit? Bukankah yang membawa rahmat adalah manusia pilihan Allah, bukan benda mati? Bukankah cahaya yang hakiki adalah cahaya yang membawa kita kembali kepada Tuhan, bukan cahaya yang sekadar menyinari langit? Sambutlah Ramadan setiap kali cahaya turun ke bumi. Sambutlah Idul Fitri setiap kali engkau kembali kepada fitrah karena mengikuti petunjuk Allah. Karena yang menentukan waktu ibadah bukan hilal di langit, tetapi cahaya dalam jiwa utusan yang diutus olehnya. Dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Dan setiap zaman, utusan Allah itu hadir di tengah-tengah kalian. Tetapi kebanyakan kalian
tidak menyadarinya. Karena kalian lebih sibuk melihat ke langit daripada memperhatikan siapa yang datang membawa cahaya di bumi.